Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amaliatul Badriah. Saya mengajar di SMK PGRI 1 Magetan. Saya mahasiswa IAIN Ponorogo, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 2023 dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan melaksanakan uji kinerja yang akan saya laksanakan di SMK PGRI 1 Magetan di dalam kelas 11 MM dengan mata pelajaran dakwah, khotbah, dan tabligh. Berikut ini video mata pelajaran saya. Selamat menyaksikan. أنفسكم عزيز عليه ما عنتم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Lia. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Selanjutnya kuliah akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nanti kalau laki-laki menjawabnya hadir. Kalau perempuan menjawabnya Hadirah. Oke. Yang pertama, Aa Rega. Hadir. Hadir. Asintia. Hadirah. Hadirah. Agiska. Hadirah. Hadirah. Alfia Nur Ismawati. Hadirah. An-Nuzuli Dwi Ramandani. Hadirah. Aprilia Nur Alifa. Hadirah. Arya Marisa. Hadirah. Aurel Goibah. Goibah kemana? Sakit. Izin sakit. Mudah-mudahan teman kalian yang sakit, yang izin pada pagi hari ini segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas AA Rega. Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya kegiatan kita pada pagi hari ini literasi menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan Nak Asintia untuk memimpin teman-temannya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot
motivasi kepada kalian semua. Motivasi pada pagi hari ini adalah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Jadi apabila kalian melakukan sesuatu, sebaik apapun itu yang kalian lakukan, apabila niatnya itu sudah negatif atau kurang baik, maka kalian tidak akan mendapat apa-apa. Flashback pada pelajaran minggu kemarin bab 3, kita sudah mempelajari tentang menghindari perkelahian antar pelajar minuman keras dan narkoba. Ya, ada pengertian pelajar, definisi, dan seterusnya. Kalian juga sudah membuat kelompok video, dan sudah dinilai berian. Sekarang kita masuk pada bab 4. Pada hari ini kita sudah memasuki bab keempat, yaitu pelaksanaan dakwah, khotbah, tabligh di masyarakat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menganalisis ketentuan khotbah, dakwah, dan tabligh. Apa itu khotbah, apa itu dakwah, dan apa itu tabligh. Yang kedua, mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Jadi hari ini nanti kalian akan saya susun menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan khotbah, dakwah, dan tabligh. Tapi sebelumnya akan Buya jelaskan terlebih dahulu. Kalian perhatikan di depan poin-poin ini, peta konsepnya adalah memahami pelaksanaan khotbah, tabligh, dakwah, dan dakwah di masyarakat. Memahami dalilnya, memahami ketentuannya, hidup sesuai perintah Allah, melaksanakan khotbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian pengertian khotbah. Pengertian khotbah itu membicarakan ceramah, berpidato. Khotbah secara istilah berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun ketentuan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotbah. Terus sebab-sebab khotbah ini ada beberapa, merupakan rangkaian ibadah tertentu, adanya fenomena alam tertentu, perlunya pendalaman dalam melaksanakan jenis ibadah tertentu. Jadi dilaksanakan khotbah itu ada sebab-sebabnya. Jadi orang ambil khotbah ya. Yang selanjutnya syaratnya juga ada. Syarat khotib. Khotib adalah orang yang melakukan khotbah. Khotbah adalah kegiatan yang dilakukannya. Halo. Perhatikan ya. Syarat untuk menjadi khotib adalah seorang laki-laki menutup aurat, berdiri, suci dari hadas dan najis, dan seterusnya. Ketentuan khotbah. Khotbah juga ada ketentuannya, syarat dan ketentuannya. Itu boleh LKS-nya juga boleh dibuka tentang khotbah. Selanjutnya ketentuan khotbah atau hukum khotbah. Membaca hamdalah, membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat Nabi, membaca ayat suci Al-Quran, dan membaca doa. Selanjutnya ketentuan khotbah, macam-macam khotbah. Khotbah sholat Jumat, khotbah sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, itu. Khotbah lainnya, sholat gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat istiqo. Selanjutnya pengertian tabligh. Tabligh menurut bahasa adalah menyampaikan. Tabligh menurut istilah adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momen tertentu. Tabligh dapat dilakukan di masjid, di lapangan terbuka, di forum, dimanapun berada. Pokoknya bisa disampaikan asalkan apa yang disampaikan itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat-syarat tabligh memiliki kemampuan pengetahuan agama. Contohnya itu mubaligh, ya kan? Mubaligh itu yang tokoh yang menyampaikan tabligh itu contohnya mubaligh. Memiliki keterampilan metode yang variatif.
cara penyampaiannya. Mubarak sekarang itu kan penyampaiannya macam-macam ya. Ada yang pakai guyon, ada yang pakai nyanyi dan seterusnya, ada yang pakai al-banjari gitu. Memiliki sifat sabar dan tidak emosional, memiliki sifat ikhlas karena Allah, tidak bersifat komersial. Selanjutnya, terakhir adalah pengertian dakwah. Tentang dakwah, dakwah menurut bahasa adalah mengajak, memanggil. Dakwah menurut istilah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai Quran dan hadis. Pengertian dakwah, pola dalam dakwah. Dakwah itu banyak caranya. Dakwah bil lisan. Itu maksudnya apa? Dakwah yang dilakukan dengan lisan, ceramah. Dakwah bil kitabah. Dakwah dilakukan dengan menggunakan media tulis. Memproduksi karya-karya ilmiah yang isinya itu tentang dakwah, yaitu disebarkan. Itu boleh. Dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Misalkan kalian melakukan membantu yang bencana, terus mengumpulkan koin, dewan koin, terus koin di jalanan. Itu dakwah dengan bil hal, dengan perbuatan. Sebab-sebab orang melakukan dakwah, adanya perintah untuk menjadi orang yang beruntung. Ini sudah ada di Al-Quran Al-Imran ayat 3. Adanya perintah untuk bertanya kepada ahli ilmu, ya. Terus kemudian ada beberapa etika dalam berdakwah. Yang pertama itu bersikap lemah lembut, disampaikan dengan bahasa yang mudah mengerti, mampu menjadi teladan dalam segala aspek, dan seterusnya. Ketentuan dakwah, syarat-syarat dakwah itu ada 3, dilakukan oleh umat Islam menggunakan metode yang menarik. Dakwah dilakukan terus-menerus, sabar dan tawakal. Ya, ini semua yang disampaikan di PowerPoint oleh beliau itu tadi ringkasannya semuanya sudah ada di LKS kalian atau di buku kalian. Itu bisa dipelajari lebih lanjut kalau kalian kurang jelas apa yang disampaikan beliau tadi. Selanjutnya beliau akan membagi 3 kelompok dari 33. Satu kelas ini ada 5 laki-lakinya, nanti diambil satu persatu, nanti akan menjadi 3 kelompok. Silakan. Untuk yang laki-laki nanti mengambilnya ini ya. Silakan yang lainnya. Oh, ini laki-laki ini. Ayo, coba. Kalian sudah menerima kelompok masing-masing ya. Misalkan ini dakwah, berarti kalian ikut kelompok dakwah. Yang tabligh ikut kelompok tabligh dan seterusnya. Khotbah ikut kelompok khotbah. Silahkan kalian mencari kelompoknya masing-masing. Ayo tabligh sini.
Instruksi yang pertama adalah silahkan kalian per kelompok membuat pertanyaan. Kelompok yang pertama dakwah, kelompok yang kedua tablik, kelompok yang ketiga khotbah. Kelompok pertama membuat pertanyaan dimasukkan di dalam kelompok kedua. Kelompok kedua membuat pertanyaan, dua pertanyaan ditaruh di dalam kelompok ketiga. Kelompok tiga membuat dua pertanyaan ditaruh di dalam kelompok pertama. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silakan dikerjakan kelompok kalian masing-masing. Halo. Sudah? Bisa dimulai? Silahkan masing-masing kelompok perwakilan dari kalian membuat dua pertanyaan tadi, memasukkan di dalam amplop kelompok masing-masing yang sesuai arahan tadi. Kelompok pertama dulu. Yuk. Nanti pertanyaannya ini akan kita buka di akhir materi ya. Kelompok dua. Kelompok dua berarti memasukkan di tiga. Silakan kelompok tiga. Kelompok tiga berarti memasukkan di saya. Dua pertanyaan sudah dikunci dari kalian masing-masing. Nanti kelompok pertama membahas tentang apa tadi? Khotbah. Ya kan? Kelompok pertama menjawab pertanyaannya kelompok tiga dan seterusnya kan diacak. Ya. Kedua adalah kalian membuat mapping. Mapping masing-masing kelompok. Kelompok pertama membuat mappingnya dakwah terkaitan dengan pengertiannya, keutamaannya, objeknya, materi dakwah dan metodenya. Itu dibuat di mapping sebagus mungkin, ya kan? Setelah itu kalian per masing-masing kelompok mempresentasikan. Tuh. Bisa dimulai? Oke. Mapping apa metode? Modal ya? Modal ya? Kerjasama ya. Ini awan, ini tablet. Ini saya kurang ya sih. Atas baju ini kan saya kalau kamu. Wis tak lihat. Nanti kelompok kalian mempresentasikan tentang apa ini? Dakwah. Sudah selesai? Sudah. Oke. Ya, kelompok khotbah sudah selesai? Ya, sudah siap presentasi semua ya ini berarti? Sudah. Boleh dilihat sini ya.
yang berjudul dakwah. Yang pertama ada pengertian dakwah akan dibacakan oleh Arya Marsha Janate. Dakwah atau asalibut dakwah adalah cara-cara yang disampaikan atau digunakan oleh seseorang dai dalam berdakwah agar maksud dari dakwah tersebut tercapai. A. Berdakwah dengan hikmah. B. Berdakwah dengan bahasa berasal dari kata doa yaitu doatan yang memiliki kesamaan makna dengan anda, yaitu mengerti dan memanggil. Adapun secara istilah beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ibnu Triniyah dari presentasi kelompok kami, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tablik. Pengertian tablik. Menurut bahasa, tablik artinya menyampaikan, sedangkan menurut istilah tablik adalah menyampaikan, menyeru atau mengalah. Manusia mengikuti ajaran Islam secara menyeluruh sehingga bagi makhluk mengembangkan dan meningkatkan jiwa, hati, akal, serta jasmani. 2. Membantu makhluk mendapatkan pemahaman akidah yang benar. Fungsi tablik dalam kegiatan tablik: 1. Mengukuhkan atau menguatkan dari presentasi kelompok 2. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus semuanya. Jadalah Ahsan. Menyampaikan kami kepada khalayak umum harus dengan etika yang baik agar inti dari ajaran Islam mudah diterima. Di antaranya 1. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 2. Materi dakwah harus mempunyai dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang khutbah yang akan dijelaskan oleh Mika. Secara bahasa, kata khutbah berasal dari kata mutaqabbal, berarti pembicara. Kata al-khutbu berarti perkataan besar yang diperbicarakan, dan khutbah memberikan peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Secara istilah, menyampaikan pesan sesuai dengan Jumat. 1. Membaca hamdalah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membaca 2 kalimat syahadat, tauhid dan rasul. 3. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. 4. Berwasiat takwa dan hal-hal yang bermanfaat. 5. Membaca ayat Al-Quran kepada khutbah Jumat. 1. Membaca hamdalah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membaca 2 kalimat syahadat, tauhid dan rasul. 3. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. 4. Berwasiat takwa dan hal-hal yang bermanfaat. Presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya mohon maaf, ada lebihnya ya alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian presentasi masing-masing kelompok tadi, Bulia akan menyimpulkan kesimpulan dari perbedaan antara khutbah dan tabligh. Perbedaannya khutbah dan tabligh: yang pertama, khutbah dilakukan laki-laki, tabligh dilakukan laki-laki atau perempuan. Khutbah terikat rukun, tabligh tidak terikat rukun. Tujuan khutbah mengajak umat Islam untuk mengingatkan ketakwaan. Tabligh mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua yaitu perbedaan antara khutbah, tabligh sama dakwah. Khutbah dilakukan laki-laki, tabligh dilakukan
dan dakwah boleh dilakukan laki-laki atau perempuan. Khutbah, tarikat rukun tablek dan dakwah tidak ada rukunnya. Khutbah dilakukan di atas mimbar, sementara tablek dan dakwah boleh dilakukan dimanapun tempatnya. Pelaksanaan khutbah terikat dengan ibadah yang lainnya, sementara tablek dan dakwah tidak terikat dengan ibadah tertentu. Persamaan khutbah, tablek, dan dakwah, tiga-tiganya ini mempunyai persamaan. Yang pertama, kegiatannya menyampaikan ajaran Islam atau perintah Allah. Yang kedua, kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya, kesabaran juga. Yang ketiga, memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. Yang keempat, sumber materinya dari Al-Quran dan hadis. Dan terakhir, persamaan antara khutbah dan tablek itu kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, kegiatan untuk mendakwahkan ajaran Islam. Dan yang terakhir, memperoleh janji keberuntungan bagi pelakunya. Yang terakhir adalah silakan ini tadi di awal kalian membuat pertanyaan ini tadi. Sekarang kita sudah memasuki kegiatan yang terakhir. Silakan perwakilan kelompok maju salah satu kelompoknya, silakan maju. Kita bongkar bersama-sama pertanyaan dari teman kalian. Ayo maju salah satu perwakilan dari kelompoknya. Kegiatan yang terakhir kita membongkar pertanyaan dari awal yang sudah diberikan kepada masing-masing kelompok tadi. Silahkan masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Silahkan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2 di tengah. Jangan diambil dulu. Kelompok 1 sana, kelompok 2 tengah, kelompok 3 paling kiri. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke. Membaca 2 kalimat syahadat, tauhid dan rasul merupakan yang kedua sunnah khutbah. Kelompok yang kedua.